Selamat malam Pramal semua. Mimin balik lagi. Kali ini Mimin mau kasih kalian film yang bakal bikin kalian tegang. Film tentang monster ganas yang misterius. Judulnya Sweetheart. Di film ini pemain utamanya ada Kiersey Clemons yang meranin jadi Jennifer Reming, dan ada Emory Cohen yang meranin jadi Lucas Griffin. Oke deh, biar nggak lama-lama lagi, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, ada si mbak yang sadar-sadar udah kebawa ombak sampai ke pulau tropis terpencil gitu. Dia ini Jennifer Reming, atau biasa dipanggil Jen. Di situ ada temennya juga, si Brad. Dia udah luka-luka parah. By the way, itu apa ya di perutnya? Ketusuk karang kah? Yuh. Di sini Jen teriak-teriak nyoba minta bantuan, tapi bener-bener gak ada orang di situ. Dia juga manggil-manggil Lucas, pacarnya dia, dan sama, gak ada jawaban. Jen sebisa mungkin ngobatin Brad. Dicabut itu karangnya. Di situ Brad sempat nanya ke Jen, "Kau melihatnya?" "Melihat apa sih mas? Bikin penasaran aja ya." Ya udah, ini si Jen masuk ke pulau itu, nyari air buat Brad. Tapi pas diminumin ke Brad, ternyata Brad udah meninggal. Saking bingungnya harus gimana, dia nelusurin pantai sendirian. Sampai akhirnya dia balik lagi ke titik awal, di mana ada jasadnya si Brad. Sekarang dia masuk lagi ke dalam pulaunya. Dia nemuin barang-barang yang kayak ditinggalin gitu aja sama pemiliknya. Tuh kan, ada tenda juga. Mungkin dulunya tuh orang camping kali ya di situ. Di tasnya ada boneka sama Game Boy loh. Berarti sekeluarga dong. Dia balik lagi ke pantai. Dia nutupin jasadnya Brad pakai daun. Udah senja nih, makin takut lah dia bakal sendirian di pulau itu semalaman. Nah kan, mana hujan deras banget nih malam. Tapi ada bagusnya sih, dia jadi bisa nampung air buat minum. Besok paginya, Jen dapat banyak ikan di pantai. Mungkin gara-gara hujan deras malam. Yang bikin bingung, kok ada potongan hiu juga di situ, dengan luka yang cukup parah pula. Tapi Jen masih berpikir positif. Dia lanjut nyoba ngebersihin ikan-ikannya. Gak bisa dong, susah, gak ada pisau, gak ada air juga. Mau nyoba buka kerang juga gak bisa. Aduh, ini nih, dia jadi mulai rindu sama kehidupan normalnya. Dia buka diarinya lagi. Semua tulisannya hilang, cuma nyisa satu foto aja tuh ya. Oke, sekarang dia ngejelajahin pulaunya lagi. Kali ini dia nemu kuburan. Ternyata ini kuburan keluarga yang punya barang-barang tadi yang dia temuin itu. Balik nih ke pantai. Jasadnya Brad mulai bau. Akhirnya dia ngubur Brad agak jauh dari situ. Life must go on ya. Mau gak mau deh tuh dia bikin tenda sama makan seadanya. Besok paginya dia mau ngecek ke kuburannya Brad. Siok banget sih Jen. Ngeliat jasadnya Brad udah abis, sisa kepalanya doang itu. Berarti pulaunya bahaya dong ya Pramal. Buru-buru deh tuh dia ngeruncingin kayu buat jaga-jaga. Nah, ketiduran nih dia. Tiba-tiba dia kebangun, dengar suara. Ternyata itu suara dari api unggunnya. Kirain apaan? Hari ini dia lihat barangnya dia ngambang-ngambang tuh di laut. Dia nyelam, kali aja ada barang dia yang lain. Dia malah nemuin lubang gede yang kelihatannya spooky banget. Ada di dasar laut situ. Ini pas dia lagi ngecek sisa korek apinya, di kotak itu ternyata ada foto-foto si pemiliknya. Tiba-tiba kedengeran suara helikopter. Dia buru-buru nembakin suaranya, tapi sayangnya telat. Pas cahaya suaranya hampir jatuh ke laut, kelihatan siluet monster laut humanoid gitu. Jen langsung kabur ngumpet di dalam pulau itu. Dan ternyata monsternya ngejar dia. Udah pergi nih, dan dia penasaran monster apa itu sebenarnya. Dia nyoba nyari tahu dari foto-foto kemarin itu. Di foto terakhir, ada si monster tuh ikut foto. Panik dong ya. Dia langsung nyoba kabur dari pulau itu.
masuk ke lubang batang pohon gitu. Ya, seenggaknya ada tempat bersembunyi lah. Bener, tuh monster datang tiap malam ke daratan. Kalau udah pagi gini sih aman ya. Dia mau pancing ikan dulu nih. Lihat dong apa yang dipancing. Anak hiu ya guys ya. Oh, ternyata itu tuh buat umpan ke si monsternya. Lah, meleng sedikit udah hilang aja itu hiunya. Hari ini ada jasad temennya dia lagi nih, namanya si Jack. Tapi udah sisa bagian atasnya doang. Ya udah, sama si Jen sekalian aja dijadiin buat umpan. Malam itu, pertama kalinya Jen ngeliat dengan jelas bentukannya si monster. Biar lebih jelas, dia bikin tempat tidur gantung di pohon. Yah, ketahuan dong dia. Monsternya lihat. Dijatuhin itu tempat tidurnya. Jen kabur. Tapi masalahnya monster itu jauh lebih cepat dari dia. Dia sempat nusuk monsternya pakai tombaknya, tapi nggak mempan. Dilempar tuh si Jen. Tapi habis itu monsternya hilang, kabur entah kemana. Oke, next day. Abis mandi, Jen ngeliat ada Rakit. Itu temennya, si Mia. Dan ternyata ada Lukas juga. Jen ngajak mereka pergi dari pulau itu. Dikasih tahu tuh mereka tentang monsternya. Tapi pada batu banget, nggak percaya. Sampai dikasih lihat juga tuh bekas darah si monster yang ada di tombaknya dia. Darahnya hitam loh itu. Masih agak susah nih ngeyakinin mereka. Sambil nunggu, Jen mau mancing ikan dulu nih buat dibawa nanti. Dia minjem pisau lipatnya Lukas nih buat motong ikan-ikan yang mau dia jadi umpan. Tapi di pisau itu ada bekas darahnya loh. Wow, udah selesai mancing nih dia. Si Lukas sama Mia ngeyel tetap gak mau pergi. Dengan alasan masih lemah, belum makan lah, bla bla bla. Jen mulai ngeliat ada gelagat mencurigakan nih antara si Lukas sama Mia. Jangan-jangan si Lukas selungkih. Waduh. Ya udah, diem-diem dia ngambil persediaan yang dia butuhin buat dia bawa kabur. Ya, ketahuan. Langsung dikejar tuh dia. Ditendang gak tuh palanya si Mia. Tapi abis itu Mia bangun lagi, terus mukul Jen pakai dayung. Sadar-sadar udah malam, dan dia posisinya keikat. Di sini Mia nuduh Jen bohong. Katanya sih dari dulu Jen pernah bohong beberapa kali ke dia, jadi dia susah percaya sama Jen. Nah, si Lukas balik. Sekarang Mia yang pergi, kasih mereka waktu buat ngomong berdua. Makin ngeselin aja nih orang. Atas semua yang terjadi, dia bilang kalau Jen yang bawa sial. Ini di sini Lukas seakan-akan kayak ngelakuin sesuatu ke Zack. Wah, jangan-jangan dia yang ngebunuh Zack. Di sisi lain, si Mia lagi nelusurin pantai. Tiba-tiba, mana mempan cuma dipukul pakai kayu gitu. Gagal dia nyelamatin Mia, udah keburu diseret masuk ke dalam air. Jen berhasil ngelepasin diri dari ikatannya. Dia nyamperin Lukas. Ngumpet di atas pohon tuh mereka semalaman. Jadi nih ya mereka pergi hari ini. Mereka ngumpulin persediaan buat mereka bawa. Begitu masuk ke dalam rakit, si Jen bingung ngelihat ada banyak banget darah di situ. Tapi ya mau gimana lagi? Ya udah, mereka lanjutin perjalanan mereka. Pas Lukas lagi ngedayung, ada yang lewat itu di bawah rakit mereka. Jah, nongol tuh tangan monster lautnya. Diterobos kan tuh dari bawah rakit. Lukas mau nembakin suar ke monster itu, tapi meleset. Nah, yang kedua kalinya nih baru berhasil. Kabur tuh monster. Tapi, tiba-tiba Jen ditarik dari bawah. Mau dibawa ke dalam lubang hitamnya itu. Si Jen keinget kalau dia bawa pisau lipat. Udah, langsung aja ditusuk tuh monster. Monsternya ngelepasin Jen. Malah balik ke rakit lagi. Jadi si Lukas yang jadi korban. Akhirnya Jen balik lagi ke pulau. Sekarang dia benar-benar sendirian. Dia lanjut nulis di bukunya semua kejadian yang dia alamin di pulau ini. Biar nanti kalau dia juga gak selamat, seenggaknya dia udah nyeritain semuanya.
Sekarang dia mulai nyiapin jebakan buat monster itu lagi. Tulang-tulang dari kuburan dia pakai tuh, diruncingin buat ngelawan tuh monster. Oke, udah malam nih. Dia mancing monster itu ke dalam lingkaran kayu sama rumput. Pas tuh monster udah di dalam lingkaran, baru dia bakar. Jadi kan kekurung tuh di situ. Sempet ketusuk tuh. Habis itu Jen langsung ngumpet lagi. Ditusuk lagi sama Jen. Tapi kali ini dia juga kelempar. Jen berusaha mati-matian buat jatuhin si monster tepat di atas tulang-tulang tajam yang udah dia susun itu. Tapi nggak berhasil. Dua-duanya udah sama-sama lemah nih. Si Jen masih nguat-nguatin diri buat kabur ke garis pantai. Dan ternyata monsternya juga masih ngejar. Tapi tiba-tiba ambruk. Udah luka-luka parah sih tadi dia ditusuk-tusuk sama Jen. Di akhir scene kita bisa lihat si Jen menggal kepala monsternya. Di bawah tuh kelapanya. Ya buat bukti lah ya atas apa yang terjadi di pulau itu. Ya itu tadi alur cerita dari film Sweetheart. Kalian kepikiran juga gak sih? Kalau di film ini tuh si karakter Jen ini kayak kena karma ya. Kata Mia kan dulunya dia pernah beberapa kali bohong tuh. Jadinya ya orang susah percaya sama omongan dia. Tuh makanya kita tuh harus selalu jujur ya Pramal. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.